penghujung bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Itu artinya hari Senin tepat waktu maghrib kita sudah berada di tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, yang artinya 1448 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Yasrib, hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masa Nabi tidak merupakan kebutuhan mendesak untuk menetapkan adanya tahun baru Islam. Begitu juga di masa Abu Bakar tidak ada kebutuhan mendesak untuk menetapkan penanggalan kalender Hijriah. Tetapi ketika Umar Ibnul Khattab 5 tahun menjadi khalifah, dia sudah mulai menaklukkan Palestina. Jadi mulai jauh ya dari Mekah, kemudian bisa dari Madinah menaklukkan Palestina, menaklukkan Syam, kemudian menaklukkan juga yang namanya Persia, Iran, Irak sekarang. Begitu juga Umar berhasil menaklukkan Mesir. Bisa dibayangkan jika tidak punya kalender, bisa dibayangkan jika tidak memiliki sistem penanggalan yang pasti, maka efeknya adalah surat yang mana duluan yang sampai ke ibu kota, surat yang mana duluan yang harus diurus dan diselesaikan, perkara mana yang duluan masuk ke kepala negara, maka Umar berinisiatif menetapkan 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, dan Umar menghitungnya ke belakang. Jadi begitu Umar tetapkan, itu udah tahun ke-17. Karena kan Nabi di Madinah 10, Abu Bakar 2 tahun, Umar bukan 10 tahun, dia menetapkannya di tahun ke-5. Maka dia menghitung mundur dengan menetapkannya 1 Muharram langsung tahun 17 Hijriah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak usah iri dengan gongsi pacoy. Kalau gongsi pacoy kan rame, ya, gongsi pacoy rame, enggak usah juga kita merasa iri kalau tahun baru Masehi, ya, Happy New Year's rame, tetap kita. Besok mania malam Selasa yang dagang ayam juga nggak ada di jalanan. Ya. Kenapa? Karena memang tahun baru Islam tidak untuk hiruk pikuk. Tahun baru Islam itu bukan untuk orang hore-hore, pesta pora, bakar kembang api dan lain sebagainya. Karena tahun baru Islam itu adalah titik kulminasi dari perjuangan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi kalau rame-rame juga kagak pantes, ya, agak cocok ya dengan sejarahnya. Kalau kemudian kita mesti rame-rame kayak agama yang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
setelah 12 tahun Nabi berdakwah di Mekah, yang masuk Islam itu dihitung nggak lebih dari 200 orang. Jadi 12 tahun Nabi berdakwah di Mekah itu sekitar 200 orang. Nggak pantas, nggak layak begitu bagi seorang Nabi akhir zaman. Udah 12 tahun pengikutnya di Mekah nggak lebih dari 200 orang, padahal beliau adalah Nabi akhir zaman. Di tahun 622 Masehi, di musim haji, kayak sekarang nih baru kelar musim haji, Nabi bertemu dengan 12 orang anak muda di Jamarot. Kalau sekarang namanya kawasannya itu Jamal. Hari itu setelah menunaikan ibadah haji, Nabi ketemu dengan 12 orang ini diam-diam malam hari, sembunyi-sembunyi di tenda begitu, di daerah yang sekarang kita mengenalnya kalau orang melontar jumroh, Ula, Wusto, Aqobah. Nah di Aqobah itulah 12 orang dari Yasrib bertemu dengan Nabi diam-diam di waktu malam. 12 orang inilah bersumpah setia masuk Islam dan meminta agar Nabi pindah ke Yasrib. Dan mereka menjamin keamanan, keselamatan Nabi dan keluarganya di Yasrib. Peristiwa itu dalam sejarah dikenal dengan Bai'atul Aqobah yang pertama. Jadi perjanjian di Aqobah yang pertama, 12 orang dari Yasrib bersumpah setia masuk Islam dan meminta kepada Nabi agar hijrah di tahun itu. Tapi Nabi yang mulia belum mau hijrah di tahun itu, dan Nabi mengirim sahabatnya yang muda, ganteng, perlente, biasanya selalu wangi sebelum masuk Islam. Tapi begitu masuk Islam, dia diusir sama keluarganya, hidup dengan sangat sederhana, dengan sebelum masuk Islam bajunya dari sutra, tapi begitu masuk Islam bajunya tambelan-tambelan. Makanya Nabi kalau melihat itu suka netesin air mata. Sahabat itu namanya Mus'ab bin Umair, yang nanti gugur di dalam perang Uhud melindungi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, 12 orang ini kemudian diikuti oleh Mus'ab bin Umair pulang ke Yasrib. Yasrib itu posisinya utara Mekah. Nabi balik lagi ke rumahnya, ya, ke dalam kota Mekah, berdakwah seperti biasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, setahun berikutnya di tahun 623 Masehi, di musim haji lagi, di tempat yang sama lagi, 12 orang dari Yasrib yang kemarin itu datang lagi sambil membawa tambahan 64 orang. Jadi bawa lagi sebanyak 64 orang, dan mulai ada perempuan yang ikut di sana, 3 orang perempuan, sehingga jumlahnya menjadi 76. Hadirin, 76 orang ini malam-malam di Aqobah kembali, kalau kita saling bergandengan tangan satu dengan yang lainnya bersama dengan Rasulullah,
dan mereka kemudian berbaiat kembali, bersumpah setia kepada Nabi. Nabi hari itu didampingi oleh pamannya Abbas, karena Abbas ingin minta perlindungan buat keponakannya jika keponakannya benar-benar keluar dari dalam kota Mekah. Ya, hadirin sekalian, peristiwa itu namanya Baiatul Aqobah yang kedua. Itu udah bulan Zulhijjah. Kira-kira kalau di hari tasyrik itu ya di tanggal 12, di tanggal 11, 12 dan juga di sekitar tanggal 13. 76 orang ini mengatakan kepada Nabi, di Yasrib seluruh orang-orang Aus dan seluruh kabilah Khazraj semuanya udah masuk Islam kecuali 2 keluarga penyair saja. Hadirin bisa bayangin itu orang Madinah. Nabi 12 tahun di Mekah ngedakwahin orang Mekah 12 tahun, yang masuk Islam nggak lebih dari 200 orang. Di Yasrib cuma jarak setahun doang dari Baiatul Aqobah pertama dengan Baiatul Aqobah yang kedua, dan Nabi juga belum ke sana, belum. Nabi baru ngirim Mus'ab bin Umair doang. Semuanya udah masuk Islam dari 2 kabilah besar, suku Aus dan kemudian suku Khazraj. Ini menunjukkan luar biasa penyambutan orang-orang di Madinah yang berbeda dengan orang-orang yang di Mekah. Dulu saya sempat mengatakan, kenapa suku Aus dan suku Khazraj itu mudah sekali menerima Nabi Muhammad. Satu, karena mereka kan Aus dan Khazraj ini sebenarnya satu bapak, beda ibu. Jadi Aus dan Khazraj ini 2 kabilah besar. Monggolnya sama bapaknya sama, cuma mereka berbeda ibu dan mereka terus-menerus berperang. Kenapa mereka berperang? Karena diprovokasi terus oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Orang Yahudi itu 3 kabilah, ya, Banu Nazir, Banu Kainuqa, Banu Quraisyah. Mereka semakin kuat menguasai pasar, menguasai politik, menguasai sosial, sedangkan suku Aus dan suku Khazraj sebagai penduduk aslinya itu malah berperang terus-menerus sehingga mereka lemah dan mereka membutuhkan tokoh yang bisa mempersatukan mereka. Salah satu pertempuran besarnya adalah namanya Perang Bu'ats. Jadi mereka sering berperang. Yang kedua, suku Aus dan suku Khazraj itu ternyata memang mereka adalah diaspora, ya, diaspora dari runtuhnya bendungan Ma'rib di Yaman. Jadi di Yaman tuh, ya, kalau kita mendengar Ratu Saba, negeri Saba yang sangat kaya, negeri Saba yang sangat makmur, itu adanya di Yaman. Hari itu kira-kira 200 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan, itu negeri sangat kaya. Kenapa mereka kaya? Karena mereka membuat irigasi yang bendungannya itu mereka buat dari satu gunung ke gunung sehingga menjadi danau besar. Kemudian sistem irigasinya sangat canggih sehingga mereka makmur, mereka sejahtera. Yang dalam surat, dalam Al-Quran ada namanya surat Saba, maju makmur karena irigasi. Tapi 200 tahun berikutnya rajanya itu nggak tertarik dengan bendungan. Jadi rajanya nggak tertarik dengan bendungan, tertariknya sama FBG, ya. Jadi beda dia. Jadi beda orientasinya. Sehingga bendungan, ya, bagian sih pada nyanyi sih, ya,
MBG Bahlil Ganteng, nggak tahunya mau naik yang pertama. Akhirnya bendungan nggak diperhatiin. Ketika bendungan nggak diperhatiin, itu kalau dalam bahasa ahli sejarah itu, bendungan sebegitu kuatnya ternyata runtuh oleh gigitan tikus karena udah nggak diperhatiin, sehingga mereka kemudian luluh lantak, kemudian terjadi diaspora, dan diasporanya itu ya salah satunya adalah menemukan daerah namanya Yasrib. Ya, dia punya 2 istri itu si Yasrib itu, sehingga kemudian menurunkan 2 suku besar di Madinah atau di Yasrib. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu udah tahun 623 Masehi di bulan Zulhijjah terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua. Hadirin, bukan berarti di Bai'atul Aqabah pertama gak ada yang berangkat hijrah. Meskipun Nabi gak ke Yasrib, tapi orang Islam yang di Mekah ada yang sudah hijrah. Siapa yang hijrah? Yang hijrah itu adalah Abu Salamah. Jadi Abu Salamah itu pergi duluan, ya, sebelum Nabi perintahkan para sahabat di tahun kedua. Itu Abu Salamah itu orang pertama yang hijrah, ya. Bahkan dia berpisah dengan istri dan anaknya karena ditahan oleh keluarganya. Jadi Abu Salamah, ya. Itu makanya ada hadis kan, kita suka mendengar hadis itu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ya ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara. Kata Nabi itu, amal sangat bergantung dengan niat, ya, karena setiap urusan sangat bergantung dengan niat. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang berhijrah karena dunia atau karena perempuan, maka kata Nabi, hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya, maka dia akan mendapatkan perempuan dan dia akan mendapatkan dunia dari yang namanya hijrah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mulai memposisikan para sahabatnya untuk keluar dari dalam kota Mekah itu memang di awal bulan Muharram, kan, Zulhijjah Muharram. Jadi 76 ini balik, Nabi mengkonsolidasi yang di dalam, dan Nabi mulai meminta pergerakan keluar dari dalam kota Mekah itu adalah di bulan Muharram. Hadirin, yang paling bersemangat hijrah itu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat yang paling semangat hijrah. Hijrah di tahun 615, kan para sahabat hijrah ke Ethiopia, ya, ke Habasah. Itu Abu Bakar orang pertama tuh yang pengen ke Ethiopia, ya. Cuma sudah di pelabuhan di Yaman tuh, Abu Bakar disuruh pulang sama Utsman. Kamu jangan ikut hijrah ke Ethiopia, kata Utsman. Karena kalau engkau ikut ke Ethiopia, nanti Rasulullah siapa yang nemenin tuh? Abu Bakar balik lagi. Nanti untuk yang kedua begitu juga tuh Abu Bakar tuh, ya. Jadi Abu Bakar tuh orang yang pengen sekali tuh hijrah.
Tapi sama Ja'far bin Abi Thalib ya di tahun 616 juga begitu. Nah, kalau engkau juga ikut hijrah ke Ethiopia, ke Habasah, Rasulullah siapa yang nemani? Hadirin, jadi memang di dalam hidup itu kita memang punya bestie ya. Kita tuh ini kan kita tuh sebenarnya punya teman ya, punya teman akrab, punya teman dekat. Nah, memang Abu Bakar itu sebenarnya adalah teman sepermainan dengan Rasulullah. Karena jaraknya kan cuma 2 tahun ya. Abu Bakar itu 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu lebih muda daripada Rasulullah itu 2 tahun. Ya, mereka memang dari belia sudah akrab, ya, sangat dekat. Itu makanya Abu Bakar adalah orang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan para sahabat. Itu makanya gak heran Abu Bakar mah, orang lain mah sedekahnya onta, orang lain mah sedekahnya istilahnya sedikit-sedikit, 1/4, 1/5, 1/8, setengah. Kalau Abu Bakar mah gak pakai setengah-setengah, dia semuanya dia kasih buat Rasulullah. Itu Abu Bakar memang setia kepada Abu Bakar ya, kepada Rasulullah. Termasuk hijrah itu, dia orang yang udah langsung aja pengen berangkat, tapi Rasulullah yang menahannya kali ini. Kenapa? Karena Rasulullah hijrah inginnya dengan Abu Bakar ya. Jadi hadirin sekalian, di bulan Muharram itu memang sudah mulai keluar dari Mekah, cuma keluarnya berdua, bertiga, satu keluarga. Dan memang keluarnya itu malam, karena diam-diam, sembunyi-sembunyi, agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya kalau malam tahun 1 Muharram, tanggal 1 Muharram suka ada pawai obor. Itu dia, karena memang keluar awalnya itu malam-malam. Ya, jadi sehingga tidak disadari oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa para sahabat itu sudah keluar di awal bulan Muharram ya. Sebaiknya sih sudah tidak menggunakan obor lagi ya, udah ketinggalan, jadi nggak usah pakai obor. Sekarang kan ada api digital ya, kalau konser Blackpink so tahu saya ya kan, kelihatan di YouTube lampu di stadionnya dimatiin, tapi mereka punya simbol itu yang Blackpink itu ya, jadi nyala aja. Maksud saya mungkin kalau bisa begitu mungkin lebih hebat lagi ya. Jadi istilahnya terangnya juga benar-benar terang, tentu bukan pakai simbol Blackpink, tidak ada hubungannya, pakai simbol-simbol yang lain kan banyak sekali di online itu, bisa simbol masjid atau simbol begitu. Sekarang kan karena berbahaya sekali kalau bocah-bocah kecil suruh pawai obor ya, jadi kurang pas aja, tetapi disesuaikan dengan api digital. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Muharram kan gelombangnya sudah mulai pindah ke Yasrib. Habis bulan Muharram bulan Safar ya. Bulan Muharram bulan Safar. Nah di tanggal 20 itu, nah orang-orang Quraisy itu, kafir Quraisy itu baru sadar tuh. Di tanggal 20 Safar mereka baru menyadari ini kaum muslimin udah nggak ada di Mekah. Pengikut Muhammad itu udah nggak ada di Mekah. Yang tersisa itu 5. Yang tersisa itu 5. Abu Bakar, Rasulullah, Ali, kalau dia Ar-Rahim Al-Mahkum itu, dan 2 orang yang ditawan. Jadi 2 orang itu ada yang ditawan sehingga tidak bisa keluar dari dalam kota Mekah. Ya, tapi nanti Nabi begitu udah sampai di Madinah, Nabi menawarkan siapa yang bisa membebaskan 2 orang ini. Ceritanya panjang nih, memang Abu Jahal memang luar biasa ya di budayanya, sehingga 2 orang ini kemudian bisa dipenjarakan. Bapak dan Ibu, di tanggal 20 itu, di bulan Safar,
Kaum muslimin udah gak ada di Mekah kecuali 5 orang itu ya. Dan mereka kemudian mulai merancang musyawarah. Mereka tuh kalau musyawarah di Darun Nadwa, namanya tempatnya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu kalau sekarang kayak gedung DPR MPR. Jadi 12 suku, 12 kabilah kalau mau perang itu musyawarahnya di Darun Nadwa. Kalau ada peristiwa-peristiwa besar mau diputuskan itu adanya di Darun Nadwa. Posisi Darun Nadwa itu kalau sekarang Hijir Ismail. Jadi kalau kita mau tawaf itu kan kita dari Hajar Aswad kita bergerak seperti ini, dan ada lingkaran. Nah itu Hijir Ismail. Darun Nadwanya itu kira-kira 10 meter dari Hijir Ismail, balai-balai pertemuannya. Dan di sanalah mereka bermusyawarah. Musyawarah mereka itu sebenarnya di tanggal 25 atau di tanggal 26 Safar, semalam suntuk ya, sampai menjelang subuh nggak kelar-kelar musyawarah ya. Mereka bermusyawarah dan kemudian mereka berpendapat masing-masing. Kata sekelompok dari kabilah Quraisy ini, Nabi Muhammad itu kita penjarain aja sampai mati. Jadi kita penjarain saja, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum, sehingga mati di penjara. Selesailah ya dakwah Islam. Tapi kata salah satu peserta yang mereka sendiri itu nggak tahu itu peserta itu siapa. Diskusi itu nggak tahu mereka. Nanti kalau dalam catatan itu adalah setan yang menyamar sebagai manusia ikut di dalam musyawarah itu untuk mencelakai Nabi Muhammad ya. Kata peserta yang nggak dikenal ini, kata dia, jangan dipenjara. Kalau dipenjara nanti pengikutnya membebaskan Muhammad dan mereka lebih kuat dari kita dan kita bisa kalah. Terus bagaimana? Ya musyawarah lagi. Kata mereka, usir aja Ibnu Mas'ud. Nah itu dia tuh, sahabat paling mungil tapi suaranya paling merdu ya. Begitu sudah bertempur dengan 2 orang anak muda ini ya, hadirin sekalian, Abu Jahal itu jatuh tersungkur. Begitu jatuh tersungkur, mohon maaf sekali lagi namanya juga pertempuran, tubuhnya kan besar, Ibnu Mas'ud kan kecil ya, itu makanya dia ngambil panah ya, begitu. Sehingga Abu Jahal kemudian mati memang oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Dan hadirin sekalian, karena tubuhnya besar, Ibnu Mas'ud kan gak kuat. Ibnu Mas'ud itu ngambil rambut Abu Jahal itu dan diseret-seret ya, diseret-seret sama sahabat yang memilih tubuh Abu Jahal. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu kenapa? Karena Abu Jahal udah diperingatin waktu di Mekah, kala la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin gasibatin khotiyah. Benar Abu Jahal itu udah dinasihatin di dalam ayat itu ya, bagian dalam surat Al-Alaq itu ya. Jangan begitu Abu Jahal kepada Muhammad, karena kalau engkau terus-menerus berbuat jahat kepada Muhammad, nanti ubun-ubunanmu bakal ditarik di hari kiamat. Nantinya ubun-ubunannya ditarik sama Ibnu Mas'ud. Tuh ya, kepada ibu yang dirahmati oleh Allah, itu Abu Jahal memang bungisnya luar biasa. Peserta diskusi yang tadi gak dikenal itu langsung setuju. Nah ini cakep nih usulan nih. Akhirnya mereka sepakati kalau di Ar-Rahiq Al-Maktum itu 11 orang itu ada namanya, nama-nama yang mau mengeksekusi besok, memutilasi Nabi besok malam ya, di malam tanggal 27 ya. Mereka mengatakan besok dieksekusinya di malam tanggal 27. Musyawarahnya malam. Itu makanya nggak heran kan, pagi-pagi pertama 16.250
mutusinnya malam, emang enak banget mutusin malam, kagak ada yang tahu. Luar biasa sekali ya, hadirin sekalian. Ya gimana lagi dah, ya kita mah ikutin aja, kita mah rakyat ya. Hadirin sekalian, mudah-mudahan perjuangan teman-teman mahasiswa itu ada hasilnya ya. Karena kebetulan saya dan istri saya itu nggak punya mic Pertamina dari dulu. Jadi memang dari awal, baik mobil istri saya yang kuning, cc-nya berapa sih mobil yang kuning itu Brio, emang pakai Pertamax dari dulu, nggak pernah pakai Pertalite. Maka berasa betul memang ya, biasanya ngisi 300, sekarang itu 380. Ya, jadi ada nambah 80.000 ya. Bukan berarti saya nyuruh amplop nambah 80.000, enggak, saya dikasih tahu doang. Bensinnya sekarang nambah. Jadi hadirin ya, jadi sekali lagi, makanya kalau Ustaz itu suka bercanda, semua pada naik, yang nggak naik itu mendua. Apaan yang nggak naik? Kolor ya, malah turun kolor. Satunya lagi yang tadi diobrolin itu yang saya nggak bisa disebutkan ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di malam tanggal 26 itu Jibril turun dan meminta kepada Nabi agar bersiap diri besok malam keluar dari dalam kota Mekah. Berarti kan malam tanggal 27, bukan bulan Muharram. Jadi Muhammad keluar di malam tanggal 27 itu. Di tanggal 26 itu paginya Nabi minta kepada Abu Bakar untuk beli ontak yang gagah, beli ontak yang kuat, ya, yang larinya cepat, ya. Padahal Bapak dan Ibu, dari tanggal 20 itu Abu Bakar udah gatel, pengen hijrah. Karena kan udah gak ada lagi, kalau sudah tanggal 20 Abu Bakar, ya Rasulullah, kita sekarang yuk gitu. Kita sekarang, kata Abu Bakar, kita ke Yasrib menyusul saudara-saudara kita. Kalau kata Rasulullah, belum ada perintah. Abu Bakar naik dikit Pak, ya namanya juga teman biasa, besti kan suka begitu ya. Naik dikit. Dalam situasi genting begini masih nunggu perintah, kata Abu Bakar begitu. Abu Bakar udah pengen hijrah, jadi maksudnya, ya Rasulullah, udah genting begini masih nungguin perintah. Kata Abu Bakar, udah ayo kita jalan aja. Berbahasa, tidak, sebelum ada perintah saya tidak akan keluar dari dalam kota Mekah. Itu makanya di tanggal 26 itu baru ada perintah. Girang banget Pak, saking girangnya itu Abu Bakar beliin ontaknya kasih ke Rasulullah hadiah, saking girangnya. Tapi Rasulullah itu nggak mau kalau hadiah. Kata Rasulullah, kalau gratis nggak mau, tapi kalau bayar mau. Kata Abu Bakar, enggak, ini mah memang hadiah saya mah Rasulullah. Tapi enggak, Rasulullah membayar dengan harga yang pas, baru kemudian Rasulullah mau menerima. Hebat sekali ya. Jadi begitu Bapak dan Ibu. Dan diaturlah strategi malam hari itu. Yang menempati tempat tidur adalah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah dengan Abu Bakar keluar malam hari itu. Yang lagi ngepung rumah pakai pedang terhunus, nggak tidur juga, pada melek semuanya. Jadi mereka tuh melek, melontotin pintu rumah Nabi. Karena kalau Nabi keluar dihabisi, gitu maksudnya. Jadi kalau Nabi keluar dari dalam rumah di pintu itu, maka mau dihabisi di depan rumahnya itu, mau dibagi menjadi 12 bagian tubuh Muhammad. Nabi Muhammad, hadirin sekalian, kalau dalam sejarah itu, dia keluar dari dalam pintu, yang lagi ngepung rumah, lagi pada melontot. Lah Rasulullah keluar aja, yang melontot nggak ngelihat. Malah Nabi sempat-sempatnya ngambil pasir di depan rumahnya. Nabi aurin pasir di mukanya yang lagi jagain rumahnya itu satu-satu.
Enggak melihat. Luar biasa sekali ya. Dan Rasulullah keluar aja. Begitu Rasulullah udah jauh, mereka baru ngobrol, pasir dari mana ya? Kok ada di pala kita? Pada ngobrol-ngobrol. Iya ya. Coba intip, masih ada nggak orangnya di dalam? Jadi kalau mereka intip, ada, jaga lagi ngobrol-ngobrol gitu. Coba intip. Nah, menjelang dini hari itu akhirnya mereka berpikir, jangan-jangan itu bukan. Jadi nabinya udah jauh. Begitu mereka merangsek masuk ke dalam, dan ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib. Hadirin, memang targetnya bukan Ali bin Abi Thalib, dan mereka nggak mungkin menghabisi Ali bin Abi Thalib karena Ali adalah putra daripada Abu Thalib. Meskipun Abu Thalibnya sudah tidak ada, dia masih dalam kalangan yang dihormati dari kalangan Bani Hashim. Maka mereka kemudian mengejar Nabi. Tadi saya bilang Madinah itu posisinya di utara, maka mereka rame-rame 12 ini ngejarnya ke utara. Padahal Nabi ke selatan. Madinahnya di utara, Nabi keluarnya ke selatan. Udah saya bilang Nabi kita mah pinter. Apa ada yang lebih pinter dah dari Nabi Muhammad? Emang luar biasa sekali. Dikejar ke sana, makin jauh, mereka menyadari gak ada. Baru mereka berbalik, dan kemudian mereka menjumpai Gua Sur itu. Ya, dari Gua Sur itulah Nabi yang mulia 3 malam berada di Gua Sur. Nah, peristiwa yang terjadi di Darun Nadwa itu diabadikan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30. Jadi kalau ditanya ada perintah langsung, ada itu surat Al-Anfal ayat 30. Wa iz yaqulu bika alladziina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yaquluna wa yaqulullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy itu bermusyawarah untuk membunuh Nabi, memenjarakan Nabi, mengusir Nabi. Mereka punya rencana, Allah punya rencana sendiri, karena sebaik-baik pembuat rencana itu adalah Allah. Itu makanya hadirin sekalian, rencana Allah itu sebenarnya yang paling baik dalam kehidupan kita. Cuma kitanya yang kadang-kadang tuh ya nggak sabar dan merasa rencana kita itu yang terbaik, padahal rencana Allah lah yang terbaik. Coba nanti dipikirin deh, ya. Memang bukan rencana kita yang terbaik, justru yang terbaik itu adalah rencana Allah. Hadirin mohon maaf ya, jadi boleh jadi di antara kita istri yang sekarang menjadi istri bapak-bapak dan punya anak itu, boleh jadi itu sebenarnya bukan tujuan bapak-bapak itu dia. Bisa jadi bukan, sebenarnya bapak-bapak mah kagak pengen sama dia, pengennya sama yang lain. Tuh, sampai tumpah-tumpah gelas. Iya memang Pak, sebenarnya Pak, tapi Allah jadiinnya sama dia dan kemudian pas. Gitu. Sama ibu juga begitu. Sebenarnya Pak, di dalam hatinya bukan ke yang suami yang ini, bukan. Tetapi Allah punya rencana sendiri dan pas. Kalau luar biasa sekali. Sama dengan peristiwa ini, mereka punya rencana, Allah punya rencana, dan Allah adalah sebaik-baik di dalam membuat rencana. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu sudah dibaca Bapak dan Ibu. Nah, di Gua Sur 3 hari, Bapak dan Ibu, Nabi yang mulia sudah dikepung 12 orang yang membuluskan pedang itu di atas. Jika mereka melihat ke bawah, pasti kelihatan tuh Muhammad. Makanya Abu Bakar khawatir tuh Abu Bakar. Ya, tapi apa kata Rasulullah? Tenang Abu Bakar, mereka 12 pakai pedang terbungkus. Kata Rasulullah, tapi kan Allah tidak bersama dengan mereka. Kira-kira kata apa Rasulullah itu? Ya, Allah nggak bersama dengan mereka. Kita biar berdua.
Tapi kan Allah bersama dengan kita. Kalimatnya la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah kan gak bersama mereka. Allah bersama dengan kita. Kayaknya kalimat ini penting, hadirin sekalian. Memang Masya Allah, betul ya, keadaan gak baik-baik saja. Betul, berasa kita. Selama kita masih punya dua kalimat syahadat di sini, sebenarnya aman ya. Kalau kita masih punya dua kalimat syahadat. Nabi kan pernah bilang kan, absyiru, absyiru, bergembiralah terus kalian. Bergembiralah terus kalian, gak usah takut, gak usah khawatir. Memangnya kenapa ya Rasulullah? Alisa antashhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Bukankah kalian semuanya sudah bersahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah utusannya? Semua menjawab, benar ya Rasulullah. Ya kalau begitu berbahagia saja. Jadi hadirin sekalian, boleh jadi sulit, boleh jadi suka, tapi kalau ada dua kalimat syahadat di sini kata Nabi, bergembiralah. Justru yang jadi masalah duit banyak, kaya, berlimpah, mewah, kalau nggak ada dua kalimat syahadat. Nah, gitu kira-kira ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi baru keluar dari Gua Sur. Jika Gua Sur itu kita pandang dan memang dia masih menjadi bagian dari Mekah, maka Nabi sebenarnya keluar dari dalam kota Mekah itu adalah tanggal 1 Rabiul Awal. Jadi bukan Muharram Nabi. Nabi mau keluar dari Mekah itu 1 Rabiul Awal. Kemana Nabi? Tanggal 1 Rabiul Awal Nabi menuju ke Kuba. Ya, maka tanggal 8 Nabi baru sampai di Kuba tuh tanggal 8. Aja karena silsilah ibu Aminah kerabatnya itu adanya di Yasrib. Kerabatnya Aminah dari perkampungan Bani Najjar. Itu makanya suami Aminah, ayah Rasulullah itu adanya di perkampungan Bani Najjar itu. Karena pulang dagang sakit dan dikuburkan di sana di Madinah. Jadi kalau Aminah ibu Nabi di Abwa, kalau ayah Nabi Abdullah itu di perkampungan Bani Najjar. Hadirin sekalian, begitu di perkampungan Bani Najjar, Nabi dikerubutin kan oleh kaum muslimin yang sudah berada di Madinah itu. Dan ini kalimat Nabi begitu sampai di Madinah. 3. Ayyuhan nas afsus salam wa it'amut ta'am wa qiyamun bil laili wan nasu niyam. Ini kalimat Nabi begitu sampai di Madinah. Tebarkanlah kedamaian kepada seluruh manusia. Hebat sekali ya. Nabi minta kepada para sahabatnya, tebarkan kedamaian, keselamatan, rasa aman kepada seluruh manusia. Yang kedua, biasakan memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Jadi biasakan memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Apalagi lagi keadaan kayak begini, tengok tetangga kanan, tengok ke tetangga kiri. Jangan sampai ada yang kelaparan, ya. Dan yang ketiga kata Nabi, bangun malam. Orang lain lagi tidur, kita bangun malam, maka kita pasti akan mulia kalau bisa menunaikan yang tiga. Begitu Nabi lagi dikerumunin, tokoh Yahudi namanya Husain bin Salam itu memperhatikan. Ya, dari kejauhan luar biasa sekali sosok yang baru datang itu, yang ditunggu-tunggu kedatangannya, maka dia mendekat. Ini orang Yahudi ini, Husain bin Salam ini, begitu sampai di hadapan Muhammad, langsung dia mengajukan pertanyaan. Muhammad, kalau kamu bisa jawab, saya baru percaya engkau Nabi. Tapi kalau nggak bisa jawab, engkau cuma pembohong, engkau cuma penipu.
Kata beliau, Rasul, apa yang kamu mau pertanyakan? Pertanyaannya 3. 1, ma awwalu asratin minas sa'ah. Muhammad, apaan tanda-tanda datangnya hari kiamat yang pertama? Jadi tanda-tanda paling pertama adanya hari kiamat itu apa ya Muhammad? Nabi itu tersenyum dan mengatakan, fannar yahsyuruhum minal masriqi ilal maghrib. Kata Nabi itu, hari kiamat akan datang jika ada api besar dari arah timur menggiring manusia ke arah barat. Itu pasti datang hari kiamat. Husain bin Salam itu mengatakan, sodaq ya Muhammad, jawabanmu tepat sekali Rasulullah, ya, jawabanmu tepat sekali. Kemudian dia nanya yang kedua, ya, ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah. Muhammad, entar kalau orang masuk surga, apaan lauk pauk pertama yang dimakan oleh penghuni surga? Nabi tersenyum dan menjawab, ziyadatu kabdin minal hud. Kata Nabi, lauk pauk penghuni surga yang paling pertama itu adalah sekerat hati daripada ikan paus. Luar biasa sekali ya Rasulullah itu menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Dan orang Yahudi itu mengatakan, sodaqta ya Muhammad, karena dia baca kitab Taurat. Apakah lauk pauk penduduk surga itu? Ikan paus. Luar biasa ya hadirin sekalian. Jadi kita kalau kita masuk surga, ikan paus, Pak. Wah, kalau kita makan ikan paus, luar biasa sekali. Sekerat daging daripada ikan paus kita akan makan pertama kali di dalam surga. Memang ada yang udah pernah makan ikan paus? Tidak ada, belum ada ya. Kalau kita makan itu pecel lele, lele-lela, ya kita makan pecel lele, ikan paus, Pak. Jawaban itu, masya Allah, luar biasa sekali jawaban itu. Ya, kalau sekarang mungkin udah begini canggihnya, itu tentang tadi ya, apa sih, ilmu tentang kelautan, ilmu tentang periklanan dan lain sebagainya. Orang Yahudi mah emang tukang makan ikan, Pak. Makanya jawabannya dia senang, karena memang dia bangsa yang tukang makan ikan, orang Yahudi itu. Makanya mohon maaf ya, bukan berarti melebih-lebihan, tapi memang kenyataannya begitu. Mereka bangsa yang paling pintar. Al-Quran sendiri kan menyebut mereka bangsa yang pintar. Betul ada itu. Tahun 90 malah di Amerika itu ada penelitian, bangsa-bangsa paling cerdas di seluruh dunia, indikatornya doktor S3. Dan ternyata memang mereka luar biasa sekali ya, mengedepankan pendidikan itu, sehingga dibandingin misalnya kalau 1 juta penduduknya berapa yang S3-nya, jauh banget kan mereka yang paling tinggi. Jadi memang mereka cerdas karena mereka memang suka makan ikan. Cuma mereka makan ikan gak pernah makan palanya. Nah kalau kita makan doyannya, ikan teri kan kecil, dibuang palanya aja kagak boleh. Kita, mereka nggak mau makan pala ikan. Nah kita mau, masya Allah, lele, Pak. Lele kan palanya nggak ada dagingnya, sampai diputih-putih gitu aneh otaknya kalau makan di pecel lele. Berarti sedikit sekali, ya dicariin. Kalau mereka nggak mau makan yang namanya pala ikan. Dan mereka terbiasa, udah jadi budaya, kalau makan itu memang makan buah dulu, baru yang besar. Jadi mereka terbiasa memakan buah-buahan dulu, baru kemudian makan yang utama. Kalau kita kan sebaliknya kan, nasi dulu, baru buah. Karena kita konsepnya apa? Cuci mulut. Ya, kita konsepnya itu cuci mulut. Mereka mau buah dulu, baru. Itu tradisi-tradisi yang boleh jadi kemudian menjadi budaya. Pertanyaan ketiganya,
Hadirin sekalian, kata Nabi, ma balal walad ya yanzi'u ila abihi, ma balal walad yanzi'u ila abihi au ila ummi. Ya Muhammad, itu ngapa ada anak kadang mirip bapaknya dan ada anak mirip sama ibunya? Itu kalau bukan Nabi emang gak bisa jawab bukan? Hari itu ya, itu makan abad ke-7, ini abad 21. Sekarang bapak tanya naik air juga langsung ada. Hari itu mah gak ada. Nabi tersenyum aja dan mengatakan, iza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati nusi'al walad, wa iza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli nusi'atil walad. Kata Nabi, kalau air suami mendahului air istrinya, maka anak mirip sama bapaknya. Sebaliknya, kalau air istri mendahului air suami, maka anak akan mirip kepada ibunya. Husain bin Salam langsung jatuh tersungkur dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia kemudian masuk Islam, dan Nabi mengubah namanya menjadi Abdullah bin Salam, ya, hamba Allah yang membawa kedamaian. Karena dia jago nulis, dia jago baca. Kalau sahabat kan tradisinya di Mekah nggak baca, nggak nulis, maka yang datang dari Mekah diminta untuk belajar membaca dan menulis dari Abdullah bin Salam. Ya, jadi bapak dan ibu, memang kadang-kadang anak mirip sama bapak, kadang mirip sama ibu. Gak usah jadi masalah, ya. Bagaimana kalau anak sama bapak kagak mirip, sama ibu kagak mirip? Jangan langsung berantem, ya. Jangan langsung berantem, karena di masa Nabi juga begitu. Main ceraiin, saya mau ceraiin, ya, anak saya apa istri saya. Kenapa? Anak saya kagak mirip-mirip sama saya, nggak mirip sama istri saya ceraiin aja. Kata Rasulullah, tapi kamu masih sayang nggak? Sayang. Kamu masih cinta? Cinta. Masa cuma gara-gara anak kagak mirip doang mau diceraiin? Iya, karena ini jangan-jangan anak orang. Maka dipeganglah tangannya Rasulullah, ditarik, dibawa kemana Rasulullah? Dibawa ke peternakan onta. Hebat Nabi itu Pak, metodologinya itu, metode dakwahnya itu. Begitu sampai di peternakan onta, ya Rasulullah, saya mau nyerahin bini, ngapa dibawa ke kandang onta? Coba kamu lihat itu, onta-onta, lihat. Warnanya sama semua ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak, itu di tengah lihat. No, di tengah, kata Rasulullah. Begitu dia lihat, iya ya. Kok orang di tengah ada yang merah-merah sendiri ya Rasulullah? Nah, baru jawabannya masuk. Kenapa onta itu sendirian merah? Karena buyut-buyutnya memang berasal dari keturunan yang berwarna merah. Ya, jadi kalau ada anak nggak mirip sama kita atau sama istri, tinggal urutin, baik kita, bapak kita, kakek kita, buyut kita cari, atau dari kakek nenek dari istri kita, ya, buyut-buyut dari istri kita, nanti akan ketemu juga. Nah, jadi jangan langsung begitu. Memang bahkan nih, mohon maaf ya, kalau namanya orang dikontrakan, kan saya kan ngalamin hidup dikontrakan. Utsman bin Affan, terus Ali bin Abi Thalib. Terus Abu Bakar, sifatnya Abu Bakar Siddiq. Nah, siapa nama abidnya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 12 bulan yang kita kenal itu Al-Muharram,
itu sudah ada, sudah berlaku sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Mereka sudah menggunakan bulan-bulan itu. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Ya. Sesungguhnya jumlah bulan itu ada 12 bulan. Dan orang-orang Mekah hari itu sudah menggunakannya. Ya, bulan-bulannya. Cuma untuk tahunnya belum. Karena mereka menggunakan tahun berdasarkan peristiwa. Itu makanya kelahiran Nabi tidak disebutkan tahun berapanya, tetapi disebutnya sebagai tahun gajah. Wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Thalib itu tidak disebutkan tahun berapa, tetapi disebutkan tahun berduka cita. Ya, jadi memang belum ditetapkan. Ya. Jadi mereka kalau bulannya mereka sudah menggunakan bulan-bulan itu. Bahkan Nabi menyebutkan ada 4 bulan haram, 3 bersatu, 1 sendiri. Yang sendiri itu Rajab. Rajab itu bulan haram. Bulan haram itu maksudnya bulan yang nggak boleh perang. Bulan haram itu. Nah yang 3 itu memang nyambung dia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini di 4 bulan ini. Cuma penetapan tanggal 1 itu mereka manipulasi untuk kepentingan perang. Ya, jadi untuk menentukan tanggal itu boleh perang atau enggak, itu mereka mengaturnya sehingga untuk kepentingan, misalnya yang harusnya hadirin sekalian nggak boleh melakukan peperangan, jadi bulannya itu seenak-enaknya ditambah. Padahal besok udah tanggal 1 misalnya Rajab, mereka bulan sebelumnya mereka menambahkan untuk agar mereka bisa terus bertempur. Nah, di masa Rasulullah itu kemudian itu diatur sedemikian rupanya. Jadi memang makanya kan ada istilah itu, kalau kalian melihat bulan berbukalah, kalau kalian melihat bulan maka lebaranlah. Nah, gitu tuh maksudnya. Kalau kalian melihat bulan berpuasalah, kalau kalian melihat bulan lebaranlah. Nah jadi ngaturnya melihat bulan. Nah gitu. Jadi penahan-penahannya, cuma mereka seringkali memanipulasi. Bapak dan Ibu, jadi memang Abu Bakar ini beda. Jadi Abu Bakar ini memang agak lain ya. Jadi karena tadi dekatnya ya, setianya, loyalnya, pembelaannya kepada Rasulullah, sehingga dalam khazanah Islam itu dia tidak disebutkan nama aslinya, tetapi nama sifatnya. Siddiq itu hadirin sekalian karena dia membenarkan Isra dan Mi'raj dan membenarkan semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Umar saja hadirin sekalian waktu perjanjian Hudaybiyah, sampai-sampai Umar bahasanya agak kasar ke Umar. Ini Rasulullah bagaimana sih? Tadi katanya mau berangkat pergi haji, udah nyampe di depan Mekah Mekah di Hudaybiyah nggak jadi. Bagaimana sih? Siapa yang bisa menenangkannya dan langsung membenarkan? Abu Bakar. Hebat sekali itu Abu Bakar sehingga Umar bisa percaya. Sehingga kata orang Abu Bakar itu, emang Rasulullah bilang kalau kita mau pergi haji tahun ini? Enggak ada dari Mekah, enggak ada pernyataan Rasulullah pergi, enggak berangkat haji, bahwa dimastiin enggak sama sekali. Tapi pasti pergi kata Abu Bakar itu, dan baru perginya kan kemudian di haji wada. Umar kemudian apa istilahnya itu anteng. Nah termasuk dalam banyak peristiwa. Termasuk kenapa Abu Bakar. Bakar itu artinya pagi-pagi. Bukrotan wa asila. Pagi-pagi itu maksudnya orang yang paling pertama masuk Islam, orang yang paling pertama membenarkan Islam. Sebenarnya namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Makanya kalau saya sebut Abdullah bin Abi Quhafa, kan ada yang kenal.
Tapi kalau saya sebut Abu Bakar, langsung pada nyambung, ya. Atau kalau saya sebut misalnya Abul Hakam, nggak ada yang kenal, ya. Ibnu Hisham, nggak ada yang kenal. Padahal dia adalah Abu Jahal, gitu. Jadi nama-nama yang seperti itu. Nah, Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Kenapa saya ingat nama Abi Quhafah, nama bapaknya? Karena peristiwa Uban itu adalah peristiwa menyangkut bapaknya Abu Bakar. Makanya saya ingat karena namanya Abu Quhafah. Jadi waktu Nabi naklukin Mekah, Abu Bakar bapaknya kan umurnya hampir 90 ya. Waktu naklukin Mekah udah tua, rambutnya putih kayak salju. Tiba-tiba ya, kata Rasulullah itu Rasulullah itu meminta agar umat Islam itu beda dengan yang lainnya. Maka kemudian dia mewarnai rambut dengan warna hitam. Nah, itu cerita tentang menghitamkan rambut itu kan dari ayahnya Abu Bakar. Jadi awalnya putih semua, tiba-tiba hitam semua. Nah, itu makanya Rasulullah larang warna hitam. Karena tadinya putih semua, tiba-tiba hitam. Ditambah udah sepuh, kan tentu tidak layak, maka Nabi melarang warna hitam. Tapi sebahagian saudara-saudara kita kan mengatakan mutlak nggak boleh mewarnai rambut dengan warna hitam. Padahal ada asbabul wurudnya. Kalau nggak boleh pakai hitam, pakai warna apa? Ya warna apa aja katanya. Merah boleh, pink boleh, oranye boleh, tapi nggak boleh hitam. Bayangin kalau ada aki-aki di sini rambutnya nggak hitam, tapi pakainya warna pink. Jadi black pink. Jadi boleh Pak warna hitam, boleh dengan syarat satu, buat perang. Kalau buat perang boleh rambut warna hitam biar gagah. Dua, kalau mau nikah lagi. Bener Pak, laki itu nggak demen perempuan yang ubanan. Bener, coba aja Bapak ya meluk perempuan lagi ubanan, nggak semangat. Tapi kalau ditampuk gairah kita sama perempuan janda kurang demen sama bapak-bapak ubanan sama. Jadi makanya untuk nikah boleh dengan tujuan tadi keharmonisan rumah tangga. Dan cukup Abdullah bin Abi Quhafah. Silakan Pak Budi terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Itu ketika Rasul tiba di Madinah, bagaimana terjadinya peristiwa mulai terbentuknya munafik. Itu aja. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di Mekah, Nabi menghadapi umat itu cuma dua, mukmin, kafir. Mukmin, kafir, gampang banget di Mekah. Tapi kalau di Madinah itu berbeda. Jadi di Madinah itu berbeda. Begitu Nabi sampai di Madinah, ya, yang tadi itu, ya, Husain bin Salam yang namanya diganti menjadi Abdullah bin Salam oleh Nabi, dia ini masuk Islam, benar-benar menjadi pengikut Muslim, pengikut Rasulullah, dan dia menjadi orang Islam. Trennya hari itu, hadirin sekalian, memang adalah trennya masuk Islam, sehingga banyak orang masuk Islam, tapi tujuannya bisa saja ekonomi, bisa saja adalah status sosial dan status politik,
dan juga orang-orang Yahudi masuk Islam, ya, tapi sebenarnya tadi ya untuk menutupi keimanannya, sehingga mereka kemudian menjadi kelompok orang-orang yang munafik. Misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tuh masuk Islam, dia tuh Yahudi, dia masuk Islam, tapi di dalam Al-Quran dia dikelompokkan sebagai orang munafik. Kenapa? Karena Islamnya itu kalau di depan Rasulullah dia puji-puji Rasulullah, kalau di depan Rasulullah dia menampakkan keislamannya, tapi kalau balik lagi ke kelompoknya maka dia menjelek-jelekan Rasulullah, memusuhi Islam. Nah, jadi muncul kelompok-kelompok seperti ini, kelompok ketiga memanfaatkan situasi sehingga mereka dikenal sebagai orang munafik yang lidahnya bercabang. Jadi kalau ke Rasulullah begini, kalau ke orang-orang Yahudi begono. Apa kejahatannya? Kita udah berulang-ulang menyebut kejahatan orang munafik ini. Tujuannya adalah melemahkan kaum muslimin. Misalnya dalam perang Uhud, harusnya kan perang Uhud itu kaum muslimin 1000, tapi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kan diprovokasi untuk tidak berangkat. Akhirnya 300 orang tidak berangkat. Yang berangkat 700. Ini munafik. Aisyah dituduh selingkuh. Sahabat-sahabat tadinya tidak ada yang percaya masa Aisyah selingkuh. Yang menyebarkannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ini orang munafik. Jadi kalau di depan Rasulullah dia manis, tapi kalau di belakang dia jelek-jelekan Rasulullah dan termasuk Aisyah, sehingga Aisyah menjadi orang yang tertuduh. Di Kuba itu ada masjid namanya Masjid Diror. Masjid Diror itu kan Abdullah bin Ubay bin Salul kan undang Nabi biar sholat di masjid itu. Tujuannya apa? Biar ada legitimasi bahwa Rasulullah menyetujui berdirinya masjid itu. Padahal masjid itu ingin menyaingi Masjid Kuba dan ingin menyaingi Masjid Nabawi. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Jibril jangan pernah sholat di situ, dan kemudian perintahkan masjid itu dibakar dan diratakan dengan tanah. Jadi mulainya itu adalah tadi karena tren masuk Islam, orang-orang Yahudi itu memang orang Yahudi memang akun-akunan. Ya, jadi memang dia masuk Islam tapi memang pora-pora untuk mencari keuntungan. Ya, bukan hanya nanti orang-orang Yahudi, kelompok orang-orang munafik dari Jazirah ini, Bapak dan Ibu. 12 kerajaan yang ada di Jazirah Arab sebelum Nabi wafat, mereka kan pada tunduk. Ketundukan mereka kan tidak serta-merta keagamaan, tapi secara politis sebenarnya mereka mau mencari manfaat. Itu makanya ingat, begitu Rasulullah wafat muncul Nabi palsu. Rasulullah wafat muncul kelompok yang enggan bayar zakat dan orang-orang yang murtad. Nah, mereka itu sebenarnya munafik waktu mereka ada Rasulullah. Ya, jadi begitu Rasulullah nggak ada, dia pikir udah selesai. Makanya dia kemudian keluar dari Islam. Jadi Bapak dan Ibu, memang yang paling berat itu ngadepin orang munafik, paling berat sekali. Ini yang bisa disampaikan dan cukup siang, lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.